Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sadaqallahu maulana azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali dengan terlebih dahulu bertawassul kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya, syuhada wa sholihin, dan untuk para guru-guru kita semuanya, khusus untuk mu'aliful hadal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari Mutasawwif Syaikhul Aziz wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang cacatnya qiraah, terutama adalah bagi seorang imam yang dalam hal ini disebut sebagai imam yang ummi. Imam yang ummi itu imam yang tidak bisa membaca Fatihah dengan baik, sehingga dalam ketentuannya wala qari'un bi ummiyin, tidak boleh orang yang sudah bisa ataupun orang yang qari, ya, qari itu artinya orang yang bisa membaca Fatihah dengan baik, ya, bermakmum dengan imam yang ummi, yang ada cacatnya ketika membaca surat Fatihah. Nah, bentuk-bentuk cacat di sini yang dikategorikan cacat yang merusak terhadap makna. Kalau kemarin disebutkan kalau cacatnya tidak merusak makna itu makruh, ya, makruh. Tapi kalau cacat yang merusak makna ini tidak bisa ditolerir, ya. Merusak makna itu contohnya seperti begini. Ini ada kalimat fa'in lahana lahnan yughayyirul makna fil fatihati ka'an antu au an amtu, kasrin atau domin at-tala sholataman amkanahu at-ta'allumu walam yata'allam. Jika seseorang itu lahan terhadap Fatihah, lahan itu artinya mencacatkan Fatihah, ya, dengan cacat yang merubah makna di dalam Fatihah, seperti membaca an'amtu siratal ladzina an'amtu alaihim misalnya, atau Fatihahnya dia baca siratal ladzina an'amti, bukan an'amta, dia membaca taknya dhammah atau dia membaca taknya kasr. Ini termasuk yang merusak makna. Maka afdala man amkanahu ta'allumu wa lam yata'allam. Bacaan seperti ini
membatalkan terhadap orang yang dia punya kesempatan belajar tetapi tidak mau belajar. Sholatnya batal. Nah, kita kan bisa membayangkan hanya karena salah bacaan Fatihah menjadi sebabnya saat tidak sahnya sholat. Bagi siapa? Bagi orang yang punya kesempatan ngaji tapi tidak mau ngaji. Dan kalimat surat Fatihah itu ya penting sekali, pokok banget ya, karena itu termasuk rukun di dalam sholat. Naam indraqal waktu sholat lihurmatihi wa ada litaksirihi. Ya betul, tidak sah sholatnya atau membatalkan sholat orang yang punya kesempatan untuk belajar tetapi tidak mau belajar. Ya, jika waktunya sempit, jadi belum sempat untuk ngaji Fatihah, gak sempat ngaji Fatihah, waktunya sangat sempit, mepet banget, mepet. Bagaimana kalau waktunya mepet? Maka ya sudah, sholat saja dengan sholat lihurmatil waktu, hanya untuk menghormati waktu saja. Kemudian dia harus mengulang lagi karena dia termasuk orang yang sembrono, punya kesempatan untuk belajar Fatihah tapi tidak mau belajar Fatihah, atau dia tidak mementingkan belajar Fatihah itu, mengutamakan aktivitas yang lain. Nah, jadi wa yadharu annahu la ya'ti bitilkal kalimah li'annahu ghairu Qur'an. Qala Syekhuna berkata, dan jelas bahwa dia ya, layak bitilkal kalimati li'annahu ghairu Qur'anin qat'an walam tatawaqqaf sihhatus sholati hina idzin 'alaiha. Jelas di sini bahwa orang tersebut itu tidak bisa mendatangkan dengan kalimat itu, kalimat an'amtu dan an'amtu tadi itu. Jadi membaca Fatihah bukan an'amta, an'amtu atau an'amti. Saking tidak ngertinya, saking tidak tahunya. Mestinya kan kalau tidak tahu belajar. Itu kok nggak belajar, bagaimana? Nah, maka jika itu diucapkan, ya, itu tidak menjadi ukuran atau tidak menjadi lam tatawaqqaf sihhatus sholat hina idzin 'alaiha bal ta'ammaduha walau bimithli hadza mubtil. Jadi itu tidak kemudian bisa mengesahkan sholatnya. Bahkan ketika dia melakukannya secara sengaja, otomatis sholatnya batal. Otomatis kalimat itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena kalimat an'amtu dan an'amti itu bukan Al-Quran. Kenapa disebut bukan Al-Quran? Karena Al-Quran bunyinya an'amta itu, sesuai dengan makna an'amta. Kok dia baca an'amtu atau an'amti? Nah itu Alfi ghairiha sahhat salatuhu wal khutbatu bihi. Atau cacat itu bukan di Fatihah, di surat yang lain misalnya, surat yang lain kan bukan rukun, kayak setelah waladhdallin amin, kemudian setelah itu baca surat, tapi surat yang dia baca ya, atau Quran yang dia baca itu berantakan misalnya. Bagaimana kalau bukan di Fatihah atau di selain Fatihah? Sahhat sholatuhu wal qudwatu bihi. Sholatnya sah dan dia menjadi imam juga sah. Artinya bermakmum dengan dia sah-sah saja. Jadi karena yang menjadi prinsip adalah bacaan Fatihah. Yang menjadi prinsip adalah bacaan Fatihah. Illa idza qadara wa alima wa ta'ammada li'annahu hina idzin
kalamun ajnabiyyun. Nah, saat di sini kecuali apabila orang tersebut mampu membaca surat yang benar, artinya Al-Quran yang benar, dia mampu. Wa alimah, dan dia mengerti, ya. Wa ta'amada, tapi dia sengaja. Jadi sengaja baca Qurannya dipleset-pleset gitu. Maka seperti itu batal. Kenapa? Li'annahu hina idzin kalamun ajnabiyyun. Kalau dia membaca Al-Quran, dia ngerti gitu, bahwa kalimat yang dia baca itu enggak benar, kalimat yang dia baca itu salah. Dia mengerti, dia sengaja. Nah, kalau begitu berarti bagaimana sholatnya? Dia bisa jadi sholatnya batal. Kenapa? Karena kalimat yang salah diucapkan secara sengaja, ya, yang menurutnya ini bagian dari Quran, padahal bukan. Ya. Misalnya ada orang begitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Langsung baca al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik 'alaihi. Kan bukan Quran, itu bahasa jin. Nah, dibaca dan dia sengaja dan dia tahu. Nah, itu batal. Kenapa? Karena itu termasuk kalamun ajnabiyyun. Itu termasuk kalam atau kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan sholat, dengan bacaan sholat. Dia bisa batal. Wahai batalat sholatuhuna yabtulu al-iqtida'u bihi. Prinsipnya, ketika kita menilai sholatnya imam dengan bacaannya yang salah, kemudian batal sholatnya, maka batal pula kita sebagai makmum kalau masih ngikutin. Jadi kita harus kritis terhadap imam. Kenapa? Ya karena itu berisiko. Kalau kita tahu, kecuali kalau kemarin bilang 11-12 itu antara imam dan makmum sama-sama nggak ngertinya, ya, sama-sama uniknya, nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau imamnya bacaan terutama Fatihahnya yang tidak sesuai, kemudian makmumnya ngerti bahwa imam itu bacaan Fatihahnya cacat, lalu ikut aja, ya batal. Dia sebagai makmum tapi sholatnya batal. Lagi lil alimi bihalihi, tapi ini untuk orang yang tahu tentang hukumnya imam atau tentang sholatnya imam itu sudah termasuk bagian dari batal. Kenapa? Karena Fatihahnya cacat. Kalau bagi orang yang nggak ngerti, ini ada batal, sama-sama nggak ngerti. Bagi orang yang ngerti, maka ketika bermakmum dengan imam yang Fatihahnya cacat, batal sholatnya. Kama qala wa amal al-Mawardi, sebagaimana diucapkan oleh Imam al-Mawardi. Waqtara subki maktabahu qaulul imam laisa lihada qira'atu ghairil Fatihah. Nah, tetapi di sini kalau menurut Imam As-Subki, ini sebagaimana ketetapan oleh al-Imam Imam Al-Haramain, ya, bahwa laisa lihada qira'atu ghairil Fatihah ini hukum untuk selain bacaan surat Al-Fatihah, ya. Berarti kalau selain surat Al-Fatihah kok ada salah-salahnya, itu tidak. Menurut Imam As-Subki itu ya tidak sampai membatalkan. Tapi kalau bagi orang yang tahu, menurut Imam siapa tadi? Syekhuna, Imam Ibnu Hajar. Ya, kalau orang tahu itu ternyata bukan hanya pada bagian dari surat Al-Fatihah, surat yang lain juga. Ketika dia baca, lalu kemudian kalimat yang dia baca itu salah, dan dia tahu kalau salah di bacaan itu akan menyebabkan itu bukan termasuk dari Al-Quran. Kenapa? Karena maknanya menyimpang. Maknanya menyimpang, Pak. Kayak
tadi itu kalimat an-anta dibaca an-antu itu kalau di Fatihah. Kalau di luar Fatihah misalnya ada kalimat yang dibaca tetapi maknanya itu menyimpang, sehingga ketika makna menyimpang dengan mengganti huruf misalnya, mengganti harokat, menyebabkan maknanya menjadi berubah, itu walaupun di luar Al-Fatihah di surat itu, maka akan membatalkan. Kenapa? Ketika maknanya menyimpang, maka itu berarti kalimat yang bukan termasuk Al-Quran itu. Kalau bukan termasuk Al-Quran, berarti kalamun ajnabiyyun. Kalamun ajnabi itu apa? Ucapan lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau ada ucapan lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka hukumnya menjadi batal. Jadi memang di sini ada perbedaan pandangan ulama, ya. Li'annahu yatakallamu bima laysa fil Qur'anin bila daruratin, ini karena alasannya dia berbicara dengan kalimat, dengan sesuatu yang tidak termasuk Quran dan bukan dalam kategori darurat. Nah, ini termasuk minal butlani mutlaqon, ini termasuk batal yang mutlak, batal yang mutlak. Jadi makanya di sini apa namanya, bukan termasuk bagian dari sebuah kebanggaan ketika kemudian kita memilih sebagai imam. Tetapi harus juga dipikirkan bahwa seorang imam itu punya tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar kenapa? Karena bisa menentukan sah dan tidaknya sholat berjamaah satu masjid. Nah, bayangkan andikan imam itu tidak berproses terlebih dahulu, pede langsung maju jadi imam, lalu kemudian bacaannya berantakan. Maka yang kacau bukan dia, makmumnya kacau juga semasjid. Kenapa batal semua bisa kalau tahu? Kecuali yang sama-sama nggak tahu. Kalau nggak tahu sih nggak masalah, nggak tahu. Yang tahu kalau itu salah, ya udah, satu masjid bisa batal semua. Inilah, ya, saya setuju kemarin Pak Ustaz Haji Eko itu pengen ngadain kursus imam. Saya setuju Pak Haji, ya, kursus imam. Minimal imam itu mengerti di bacaan yang wajib, paham di bacaan yang wajib. Apa sih bacaan yang wajib? Dalam sholat, bacaan yang wajib itu selain takbiratul ihram itu Fatihah dan tahiyat, tahiyat akhir. Ini termasuk rukun ya. Kalau Allahu Akbar kan gampang. Fatihah dan tahiyat. Ini penting. Kenapa? Karena ini termasuk rukun qauli. Rukun qauli. Di Fatihah itu harus ditekankan rupanya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya sesuai. Kenapa? Kalau makhraj tajwidnya sesuai, maka maknanya juga enggak akan menyimpang, ya. Kan kemarin saya contohkan kalimat iya, Kak. Kalau kita bacanya tidak ada tekanan dengan syiddah atau tasdid, maka akan punya arti yang beda jauh. Iya, Kak, hanya kepadamu. Tapi kalau dibacanya iya, Kak, itu maknanya sinar matahari, kepada sinar matahari yang nak butuh kami menyembah. Melenceng ya tuh, gara-gara tasdid doang. Sehingga gimana caranya semua boleh, ya. Bukan nggak boleh, boleh jadi imam, tetapi minimal di bacaan wajib itu tidak meninggalkan tasdid. Jadi bukan cuma Fatihah saja, Pak, tahiyat juga. Tahiyat kan banyak tasdid. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatul lillah. Tasdidnya banyak.
Kalau bacanya asal atahiyatul mubarakatuh shalawatut batulillah misalnya nggak ada tasbihnya, mesti dibaca tasbihnya. Kenapa? Karena itu rukun. Tahiyat itu rukun juga, rukun sholat juga, bukan cuma Fatihah. Tahiyat itu juga rukun sholat. Kalau itu rukun sholat ya harus diperhatikan, jangan sampai kita meninggalkan tasbihnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tasbihnya juga jangan ditarik-tarik aja ya. Jadi bukan cuma Fatihah, tahiyat akhir itu termasuk juga rukun sholat ya, rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yaqtada biman fannahu ahlan lil imamati fabana khilafu ka'an fannahu qari'an aw ghayra ma'mumin aw rajulan aw aqilan fabana ummiyan aw ma'muman aw imra'atan aw majnunan a'ada sholatu wujuban ditafsir. Jika seseorang bermakmum dengan orang yang dia menyangka ahli imam, orang yang sudah memiliki keahlian lil imamati menjadi imam, persangkaannya wah ini orang yang punya keahlian untuk menjadi imam. Seperti apa? Menyangka bahwa dia adalah qari, bacaannya bagus, ghairu makmumin, atau menyangka bahwa dia itu bukan menjadi seorang makmum, rajulan, atau menyangka dia seorang laki-laki, aqilan, atau menyangka bahwa dia itu orang yang berakal ya. Fabana ummiyan aw makmuman aw imra'atan aw majnunan, tapi ternyata nyata jelas bahwa dia itu seorang yang ummi. Awalnya kita percaya gitu, nah ini orang bagus nih bacaannya, nah gitu kan, tiba-tiba belepotan gitu kan. Atau kita menyangka ada orang yang berdiri di belakang ya, berdiri di belakang sendirian, nggak tahu kalau dia itu sedang bermakmum dengan orang yang di depannya, Pak, karena dia berdirinya begini. Akhirnya kemudian ditoel, Allahu Akbar, bermakmum sama orang ini yang paling belakang itu. Ternyata jelas bahwa dia juga sedang bermakmum dengan orang yang di depannya. Awalnya menyangka dia sholat sendiri, ternyata dia sedang menjadi makmum. Kasus ya. Awal beratan, kita menyangka dia itu laki-laki ya. Orang Arab sama orang kita kan cara memakai cara sholatnya itu beda. Orang Arab itu pakai serbannya dipakainya begini kan Pak, kayak jilbab itu kan, dipakainya kayak jilbab kan begini. Beda sama Arab Yaman dipakai ya, kita juga sama dipakai udek-udek gitu ya. Orang Arab Saudi itu dipakainya begini kan. Nah, akhirnya ada ibu-ibu begini juga pakai kudukan, ibu-ibu dikira orang Arab Saudi Pak. Akhirnya makmum, Allahu Akbar. Pas selesai ternyata yang kita jadikan imam itu adalah wanita, perempuan. Tadinya disangka laki-laki, karena pakai ini serbannya itu begini ya. Wah ini pakai serban nih kayak orang Saudi, yang tahunya dia pakai jilbab. Jadi ternyata perempuan gimana? Majnunan, yang kita jadikan dikiranya orang waras Pak. Begitu selesai sholat
Orang pada ngomong, itu tadi yang imam itu orang gila. Dikira orang waras, ternyata orang gila. Bagaimana kalau kejadiannya seperti itu? Ada as-salatu wujuban ditaksir. Dia harus mengulang sholatnya karena dia sembrono. Udah ulang Pak. Berarti Fatihahnya mainnya gak beres nih. Imamnya ummi. Nah, sementara kita ikuti sampai selesai. Ternyata imamnya ummi, tidak bisa membaca Fatihah dengan baik. Maka kita harus mengulang sholat. Kalau awalnya menyangka imam itu tidak ummi, ya, qori. Bitarkil bahti bidzalika, dengan meninggalkan membahas orang tersebut. Mestinya tanya dulu lah, ya, tanya dulu. Kalau memang orang itu dikenal, itu bacaannya gimana? Jangan itu mah bacaannya nggak benar misalnya. Jadi kita jangan bermaksud orang. Nah, jadi karena tidak mau tanya dulu, bermakmum dengan seorang imam yang ternyata dia bukan orang yang ahli. Bukan orang yang ahli itu artinya orang yang tidak layak menjadi imam, ya, bukan ahli imam. La ini ketada dimandunah mutatajirun bahan fabanada hadatin walau hadatan akbar au dahabatin khafiyyin walau fi jum'atin inzada alal arba'ina fala tajibu al-i'adatu ikana al-imamu aliman littifa'i taksiril makmumi idla amarota alaihima. Beda dengan bermakmum dengan imam yang disangka dia suci, ternyata dia hadas. Ini kan sulit Pak. Bapak bisa bedain nggak orang yang punya hadas dengan orang yang tidak punya hadas? Nggak ada. Orang kalau kentut diam-diam, tidak ada yang tahu. Gitu ya. Nah, ada orang bermakmum dia menyangka bahwa imamnya itu tidak hadas, ternyata hadas. Ini beda. Kenapa? Kita nggak bisa melihat kondisi aslinya, ya. Atau orangnya itu terkena najis yang hoki, yang samar. Misalnya sarungnya itu pernah kecipretan air seni, ya, air kencing, lalu kemudian kering, pakai lagi. Kita kan nggak tahu, ya. Hal yang sama. Walau di Jumatin, walaupun itu di dalam sholat Jumat, ini ketentuannya tidak seperti tadi, langsung ini bakal gitu. Inzada alal arba'ina, jika jamaahnya lebih dari 40 orang. Fala tajibu al-i'adatu ikana al-imamu aliman littifa'i tafsiril makmum. Ya, maka tidak wajib untuk i'adah. I'adah itu mengulang sholat, jika karena samar itu tidak bisa dipastikan. Ya. Wa inkana al-imamu aliman, walaupun imamnya itu artinya imamnya itu ngerti, imamnya itu tahu. Imamnya itu tahu kalau dirinya batal. Bagaimana dengan status makmumnya? Status makmumnya sah Pak salatnya. Karena makmum kan nggak tahu. Tinggal masalahnya imamnya itu. Imamnya nggak mau terus terang. Lintifai tafsiril makmumi, karena makmum itu tidak sembrono dalam hal ini. Ya. Bagaimana apa yang mau dibahas? Orang hadas itu sesuatu yang nggak bisa dilihat, ya, nggak bisa dilihat oleh kita dengan panca indera kita, kan kita tidak tahu. Idla amarata alaihima, karena tidak ada tanda-tanda pada masalah yang dua tadi, yaitu masalah hadas dan masalah najis yang sama. Tidak ada tandanya, apabila najisnya gede, atau misalnya auratnya kelihatan, sarungnya bolong, atau setrika gede banget di bagian belakang misalnya, itu kan ketahuan. Tapi kalau hadas kan nggak tahu, ya.
Lagi teriak-teriak saudara, bukan cuma mulutnya yang bunyi, di bawahnya juga. Ya imam batal lu nggak ngaku, padahal imamnya tahu kacau. Imamnya nggak jujur, batal gimana aja. Bagaimana status makmum nih kalau kondisinya seperti itu? Makmumnya sah, walaupun imam berarti harus menanggung risiko dosanya. Wa min thamma hasalalahu fadlul jamaah, dan yang demikian maka bagi makmum tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Amma idza bana dza khabatin zahirin falazimahu al-i'adatu ala ghairil a'mali taksirihi. Adapun apabila yang nampak jelas adalah khobat, orang yang pakaiannya atau badannya itu ada najis yang nampak, najis yang jelas, maka makmum harus mengulang sholatnya. Makmum harus mengulang sholatnya, kecuali bagi orang yang buta. Nah, orang buta, makmum yang buta kan nggak mungkin bisa melihat, gitu kan? Orang yang melihat imamnya ternyata ada najis di pakaiannya atau di badannya, maka makmum yang melihat, makmum harus mengulang sholat. Dan sebenarnya punya kewajiban juga harus ngingetin imamnya, ngasih tahu, Ustaz, itu sarungnya ada najisnya. Nah, itu kasih tahu. Jadi kalau ada ya ada semua, ada imam-imamnya, jangan makmumnya nggak mau ngasih tahu juga, malah ada sendiri kasih tahu lah. Kalau sudah kasih tahu, imamnya juga mengetahui bahwa sholatnya tadi batal, umumkan kepada jamaah, mohon kepada jamaah semua mengulang sholatnya, karena barusan tadi yang saya lakukan sholatnya tidak sah. Itu namanya imam yang jujur, jangan diem-diem baik. Kalau diem-diem baik, makmumnya imamnya batal, nah makmum sebenarnya batal. Tapi makmum kalau nggak tahu nggak batal, ya. Makmum kalau nggak tahu nggak batal. Tapi imam kan harusnya ngasih tahu lah. Kalau sholatnya batal diikuti, gimana? Gitu ya. Bahwa mabidogiri tahu, dan najis itu ada di bagian yang nampak dari bajunya. Wa in hala bainal imam wal makmum hail, walaupun terhalang antara imam dan makmum, ada penghalangnya misalnya. Wal aujahu fi dhabtihi ayyakuna bihaitsu law ta'ammalahu al makmum ra'ahu wal khafiyyu dalam. Jadi ukuran di antara apa yang disebut dengan nampak dan tidak nampak adalah menurut al-aujah, batasannya itu sekiranya kalau makmum itu memperhatikan dengan serius, maka dia akan melihatnya. Kayak tai cicak, Pak, tai cicak. Ya. Kalau nggak dipelototin bener begini nggak ketahuan, Pak. Tai cicak itu kan anjing. Ya. Jatuh plak di pecinya. Karena jatuhnya di hidung, jatuhnya di peci. Ya. Kalau pecinya hitam nggak ketahuan, pecinya kayak bajatan, peci putih kan ketahuan, Pak. Di atas ada cicak jatuh, itu Pak. Bagaimana itu? Nah, kalau makmumnya tahu, ya, makmumnya tahu, imamnya batal kalau bawa najis, ya sudah. Kalau tahu ya langsung mubarokom. Karena tahu imamnya itu batal. Nah, kalau imamnya nggak tahu, sekalipun imamnya nggak tahu, nah, kita tahu kalau imamnya bawa najis, dan najisnya kelihatan. Nah, ukurannya bukan hanya sekedar ketika nampaknya itu nampak itu ternyata di sini harus juga melalui proses dengan ta'amul. Ta'amul artinya dipelototin benar, diangan-angan oyong dari itu aja. Walau khafiyyu bihilafi, sedangkan yang disebut najis khafi itu sebaliknya, artinya memang tidak nampak, dilihat dengan perhatian yang serius pun tidak kelihatan. Nah, kalau menurut Imam An-Nawawi itu mensahihkan di dalam kitab tahqiqnya bahwa
hal seperti itu bagi makmum tidak ada kewajiban untuk mengulang secara mutlak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Ada mau ditanyakan? Lanjut. Baik. Wasoha iqtida'u salimin bisalisin lil qawli wal abil madhi abil durrati wa qa'imin biqa'idin mutawabbi'in bimutayammimin la talzamu i'adah. Ini Pak. Sah mengikuti atau menjadi makmum terhadap orang yang diuji dengan salisil baul, beser. Boleh nggak imam yang punya penyakit beser menjadi imam untuk makmum yang waras sehat? Boleh nggak? Boleh. Tadi pakai beser, boleh. Ya. Wasoha iqtida'u salimin bisalisin. Orang yang sehat bermakmum dengan orang beser boleh. Kan ada ketentuannya Pak. Orang yang diuji dengan penyakit beser itu sholatnya tetap sah, tapi harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Apa diantaranya? Ketika dia ambil air wudhu itu harus sudah masuk waktu. Masuk waktu, ya. Kalau perlu pasangin kondom, biar jangan lepotan kemana-mana. Pempes, kalau ibu-ibu pempes, kalau bapak-bapak enggak ada ya? Oh ya ada pempes ya. Pakai pempes supaya tidak netes kemana-mana. Ya. Ya. Jangan bawa najis. Ini darurat. Darurat. Sah nggak makmum kepada orang yang penyakit beser? Sah. Siapa coba yang bisa menghindar ketika Allah kasih penyakit itu? Apakah dengan beser dia kemudian tidak wajib sholat? Kan wajib sholat. Apakah sholatnya tidak sah? Orang sudah keletnya dol, mau apa lagi? Ya sholat dengan keadaan seperti itu. Terus bagaimana kalau dia jadi imam? Ya kalau sholatnya sah ya jadi imam sah. Makmumnya bagaimana? Ya sah. Gitu ya? Makmumnya juga sah. Kemudian Abil Madi Abil Durat, orang yang salis itu baik itu salisil baul. Salisil baul itu beser, salisil madi. Jadi keluar cairan terus Pak, madi namanya, bukan mani. Kalau mani kan kalau berhubungan mani. Nah, kalau bukan berhubungan kok cairan yang netes agak kental, ya. Ya, itu namanya madi. Ya. Abil Durat kentut. Jadi imamnya kentut dulu, udah gak ada keletnya, dol gitu, terus saja, nggak berhenti. Bagaimana ini? Ya. Masuk angin kelewatan, jadi nggak bisa nahan, terus saja. Waqa'idin bermakmumnya makmum yang berdiri dan imamnya duduk. Sah nggak? Sah. Imamnya duduk karena nggak kuat berdiri, makmumnya berdiri, sah, nggak apa-apa. Wa mutawabbi'in bi mutayammimin. Orang yang bersucinya dengan wudu bermakmum dengan imam yang bersucinya dengan tayamum. Sah nggak? Sah. Ya. La talzamu i'adatun, tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Jadi keadaan apapun tidak ada istilah kewajiban sholat menjadi hilang. Oh Ustaz, saya udah beser kayak gini gak bisa sholat. Sholat tetap. Ya. Cuma begitu, wudunya tidak bisa berlaku untuk beberapa kali sholat. Ya. Masuk waktu sholat zuhur, wudu. Masuk waktu sholat asar, wudu lagi. Masuk waktu sholat maghrib, wudu lagi. Jadi jangan wudu sebelum azan.
Itu bagi orang yang kena penyakit TBC. Adzan duduk. Ya, baik, jemaah sekalian, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita di dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbana shighara wa faftah 'alaina futuhal 'arifin bihimmatika wa anzir 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.